di antara tempat yang disenangi oleh bangsa jin yaitu adalah bangunan-bangunan yang kosong, yang tidak dihuni seperti rumah, kemudian bangunan-bangunan yang lain seperti sekolah, dan juga ada juga rumah sakit yang tidak dihuni ataupun puskesmas yang tidak digunakan kosong. Ini bisa menjadi tempat-tempat jin bersarang, dan juga bangunan-bangunan yang lain ya yang tidak digunakan atau tidak ditempati itu bisa menjadi tempat tinggalnya bangsa jin karena mereka sangat menyukai tempat-tempat yang seperti ini. Maka dari itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tempat tinggal bangsa jin di bagian yang pertama, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tempat tinggal bangsa jin di bagian yang kedua. Lalu di bagian yang kedua ini di mana sajakah tempat tinggal bangsa jin tersebut? Yang pertama, jin mereka biasa tinggal di dalam masjid. Dan jin yang tinggal di masjid ini yaitu adalah jin-jin mukmin, jin-jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan masjid sebagai tempat tinggal tentu dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka lebih bisa mendapatkan ketenangan di dalam masjid tersebut. Karena masjid ini adalah sebaik-baik tempat di muka bumi. Sebagaimana orang beriman menyukai masjid sebagai tempat untuk dijadikan tempat ibadah ataupun tempat untuk mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan bangsa jin. Karena jin ini ada jin yang beriman kepada Allah dan juga ada jin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin yang beriman mereka akan menyembah kepada Allah, sementara jin yang tidak beriman mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini sudah sangat jelas bahwasanya jin juga diberikan beban taklif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan kewajiban syariat Islam yang telah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menjadikan masjid sebagai tempat tinggal mereka. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara tempat yang sangat disenangi oleh bangsa jin yaitu adalah pasar. Nah, pasar ini sangat disenangi oleh bangsa jin, terutama dari jin-jin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasar merupakan tempat yang buruk, sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis, sesungguhnya kata Nabi, tempat yang paling baik di muka bumi adalah masjid dan tempat yang paling buruk yaitu adalah pasar. Mengapa pasar dikategorikan sebagai tempat yang paling buruk? Karena pasar ini merupakan tempat pertemuan setan ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang mana kata Nabi SAW memberikan pesan kepada umatnya, jika kamu bisa, kata Nabi, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan juga yang terakhir keluar dari pasar. Karena pasar, kata Nabi, adalah tempat berkumpulnya setan dan di sana mereka menancapkan benderanya. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Berdasarkan hadis ini, pasar itu menjadi tempat bercokolnya bangsa jin. Nah, maka dari itu untuk masuk pasar pun ada doanya ya, agar kita tidak lalai di sana dan lain sebagainya. Nah, dan ketika kita telah membaca doa, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Intinya, ketika berlama-lama di pasar itu bisa membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana tempat bercokolnya setan, dan tentu ketika di situ ada tempatnya setan, kita sedikit banyak akan digoda oleh mereka. Nah, maka dari itu kami pesankan kepada siapapun yang masuk ke dalam pasar, jangan lupa berdoa dan jangan berlama-lama di dalam pasar. Khawatirnya kita menjadi lalai. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara tempat yang disenangi oleh bangsa jin yaitu adalah
bangunan-bangunan yang kosong, yang tidak dihuni seperti rumah, kemudian bangunan-bangunan yang lain seperti sekolah, dan juga ada juga rumah sakit yang tidak dihuni ataupun puskesmas yang tidak digunakan kosong. Ini bisa menjadi tempat-tempat jin bersarang, dan juga bangunan-bangunan yang lain ya yang tidak digunakan atau tidak ditempati itu bisa menjadi tempat tinggalnya bangsa jin karena mereka sangat menyukai tempat-tempat yang seperti ini. Maka dari itu Nabi SAW memberikan pesan kepada kita untuk membacakan rumah-rumah kita ataupun bangunan-bangunan yang tidak dihuni tersebut ataupun rumah yang kita tempati dengan surah Al-Baqarah. Dengan surah Al-Baqarah dengan niat untuk mengusir mereka. Nah, karena di antara ayat-ayat ruqyah yang banyak disebutkan keutamaannya untuk mengusir bangsa jin ataupun mengusir setan, yaitu adalah surah Al-Baqarah ya. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Maka dari itu baik kita hendak menempati rumah baru ataupun ketika kita memasuki sebuah ruangan yang kosong ataupun bangunan yang kosong yang terbengkalai, maka jangan lupa meminta perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari gangguan bangsa jin, iblis dan setan ya. Nah, ini yang perlu diketahui. Kemudian yang keempat, di antara tempat yang sangat disenangi oleh bangsa jin untuk mereka jadikan tempat tinggal, yaitu adalah lembah. Selain lembah, yaitu ada juga hutan belantara, gunung, jurang, dan juga samudera lepas. Mengapa mereka menyenangi hal ini? Nah, mereka menyenangi hal yang seperti ini dikarenakan tempat-tempat yang saya sebutkan itu adalah tempat yang jauh dari hunian manusia. Sehingga ketika mereka bertempat tinggal di daerah tersebut, mereka aman dari gangguan manusia. Karena tidak hanya jin yang bisa mengganggu manusia, tapi ada juga kadang manusia-manusia yang iseng itu malah mereka mengganggu jin atau menjahili bangsa jin. Atau tanpa kita sadari juga, kita ini pernah melakukan gangguan kepada bangsa jin seperti mengencingi lubang tempat tinggal bangsa jin ataupun menyiramkan air panas yang bahkan mengenai mereka, ataupun ketika kita membuka sebuah lahan yang mana ketika membuka tersebut kita tidak membaca doa lalu kita bakar lahan tersebut sehingga mereka yang membuat rumah di tempat tersebut ikut terbakar juga. Dan tak jarang orang yang membuka lahan, membakar suatu tempat yang mana tanpa sengaja mereka membakar sarangnya jin, malah jin tersebut menuntut balas kepada manusia dengan cara menyakiti manusia tersebut. Nah, maka dari itu berwaspadalah ketika kita membuka sebuah lahan, dan jangan lupa di saat kita ingin memulai aktivitas membaca basmalah, meminta perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari gangguan jin, iblis, dan setan. Karena tempat-tempat yang saya sebutkan seperti lembah, hutan, gunung, jurang, dan juga samudera lepas itu bisa menjadi tempat kesukaan bangsa jin tinggal ya. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara tempat-tempat yang disukai oleh bangsa jin yaitu adalah tempat-tempat yang jauh dari mengingat Allah. Nah, yang saya maksudkan adalah tempat-tempat yang mana di situ dilakukan kemaksiatan. Ini adalah tempat-tempat yang sangat disenangi oleh bangsa jin, terutama dari jin-jin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka hendak menjerumuskan manusia itu kepada kesesatan. Maka dari itu ketika kita memasuki tempat-tempat seperti ini dikarenakan ada keperluan yang mendesak, misalkan ingin bertemu dengan seseorang dan lain sebagainya, maka jangan lupa meminta perlindungan kepada Allah dan jangan kita berlama-lama di tempat tersebut. Dikhawatirkan ketika berlama-lama berada di tempat maksiat, kita juga akan melakukan perbuatan maksiat ini yang kita takutkan. Nah, kemudian yang keenam, di antara tempat yang biasa dijadikan oleh bangsa jin sebagai tempat tinggal mereka yaitu pohon-pohon yang diyakini memiliki penunggu. Pohon yang diyakini memiliki penunggu, penunggunya maksud Anda adalah hantu, setan, ataupun bangsa jin. Nah, ini bisa dijadikan tempat tinggal oleh mereka, dan bahkan tak jarang orang yang melewati pohon-pohon tertentu, sebagaimana yang ada di tempat kami ya, ada sebuah pohon yang besar, dan orang yakini di situ bahwasanya ada penunggunya. Sehingga ketika orang melintasi tempat tersebut, menjelang maghrib dan sebagainya, tak jarang dari mereka yang ditampakkan sesosok makhluk yang menakutkan. Atau bahkan ada juga yang disesatkan di tempat tersebut.
Nah, ini pohon yang diyakini. Maka dari itu jangan takut ketika kita melintasi suatu pohon, meskipun orang beranggapan itu adalah tempat yang angker, jangan lupa kita punya Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah. Dan kami pribadi setiap kali melintasi pohon tersebut karena kami yakin bahwasanya Allah lah yang wajib untuk ditakuti dan tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang bisa menakut-nakuti kita ketika kita membaca ayat-ayat Allah. Insya Allah kami setiap melewati tempat itu, alhamdulillah Allah selalu menjaga kami dan tidak pernah kami melihat adanya penampakan-penampakan seperti yang sebagian orang lihat ketika melewati pohon tersebut. Nah, selain pohon-pohon, kemudian jin juga itu biasanya mereka tinggal di raja-raja ataupun azimat. Maka kami kalau meruqyah, kalau orang yang diruqyah itu memiliki jimat ataupun raja, maka kami musnahkan dulu jimat dan raja tersebut agar lebih mempermudah proses ruqyahnya. Dan juga benda-benda yang diyakini memiliki kemampuan tertentu, seperti memiliki kemampuan ilmu kebal, kemudian bisa menghilang dan lain sebagainya. Benda-benda yang seperti ini juga sangat disukai oleh bangsa jin untuk dijadikan mereka sebagai tempat tinggalnya ya. Maka dari itu jangan pernah menggantungkan keselamatan kepada benda-benda, karena itu sangat dilarang di dalam agama kita. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang mampu memberikan manfaat dan Allah juga yang mampu memberikan mudarat kepada kita. Nah, ini yang keenam, tempat-tempat yang dijadikan oleh bangsa jin, yaitu seperti pohon-pohon yang diyakini memiliki petunggu, kemudian raja ataupun jimat, dan juga benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan tertentu. Kemudian yang ketujuh, di antara tempat yang biasa dijadikan tempat tinggal bangsa jin, yaitu adalah tempat antara panas dan teduh. Nah, hal inilah kenapa baginda Nabi Muhammad SAW melarang untuk kita berlama-lama di tempat yang seperti ini, karena tempat seperti itu merupakan tempat yang disukai oleh bangsa jin. Hal ini telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang mana di sini dikatakan, apabila salah seorang berada di tempat terbuka atau di tengah matahari sedang bersinar, lalu bayangan yang meneduhinya bergerak sehingga sebagian dari dirinya terletak di tempat panas dan sebagian lagi di tempat yang sejuk, maka hendaklah dia berdiri meninggalkan tempat itu. Nah, ini yang ditakutkan kalau kita berada di tempat tersebut, khawatirnya kita malah mendapatkan gangguan daripada bangsa jin, karena tempat itu merupakan tempat yang sangat disukai oleh mereka. Lalu yang kedelapan, di antara tempat yang sangat disukai oleh bangsa jin yaitu adalah atap rumah. Atap rumah itu juga dijadikan tempat tinggal oleh bangsa jin, dan menurut penjelasan salah satu ustadz yang bergerak di bidang ruqyah juga mengatakan bahwasanya atap yang dihuni oleh bangsa jin, yang menghuninya itu adalah jin-jin dari kalangan jin mukmin, jika rumah itu adalah rumahnya orang mukmin ya. Nah, ini yang perlu diketahui. Lalu yang terakhir, saudaraku muslimin, yang dijadikan oleh bangsa jin tempat tinggal yaitu adalah kandang unta. Kandang unta ini juga biasa dijadikan bangsa jin untuk tempat tinggal mereka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, janganlah kalian sholat di kandang-kandang unta, karena di sana terdapat setan. Nah, jelas berdasarkan hadis ini sudah cukup bagi kita bahwasanya kandang unta itu merupakan salah satu tempat yang disukai juga oleh bangsa jin. Maka dari itu Nabi SAW melarang kepada kita untuk sholat di kandang unta tersebut. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, saudaraku muslimin, terkait tempat tinggal bangsa jin di bagian yang kedua. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin dan setan, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, menyelamatkan kita dari siksa kubur, dan memasukkan kita semua ke dalam surga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.